Pemirsa, 3 pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terinfeksi COVID-19 setelah dites swab. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke pedagang lainnya, tim gugus tugas COVID-19 menutup seluruh area pasar termasuk terminal. Tes swab massal beberapa hari lalu terhadap pedagang oleh petugas gugus tugas COVID-19 Kecamatan Pasar Minggu mendapati 3 pedagang dinyatakan positif COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke pedagang lainnya, mulai dini hari tadi, tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Pasar Minggu menutup sementara seluruh area pasar PD Pasar Jaya, pasar tradisional maupun kawasan terminal selama 3 hari. Seminggu yang lalu di Pasar Minggu dan hasilnya ada 3 orang yang terindikasi positif, makanya kemudian bukan diambil tangan tapi sesuai dengan arahan dari Direksi PD Pasar Jaya bahwa untuk dilakukan penyemprotan sekaligus penutupan selama 3 hari. Saat ini 3 pedagang sayur yang terinfeksi COVID-19 dirawat di Wisma Atlet. Tim gugus tugas COVID-19 Jakarta Selatan bersama petugas kesehatan pun gencar menggelar tes swab massal sebagai langkah upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bayu Pradana dari Pasar Minggu. Ya Bayu, setelah ditutup, di mana para pedagang ini bisa menjajakan dagangannya? Ya Wilson, memang semenjak hari ini tepatnya pada pukul 00 dini hari ini para pedagang sudah dilarang untuk menjajakan dagangannya, terutama di 3 wilayah yang memang ini ditutup untuk 3 hari ke depan mulai hari ini. Di antaranya di belakang saya ini yaitu Pasar PD Jaya, Pasar Minggu, dan juga ada lokasi binaan Pasar Minggu hingga ke terminal Pasar Minggu yang memang ini ditutup. Ini karena adanya 3 pedagang yang dinyatakan mengidap COVID-19 usai menjalankan tes swab secara massal. Tadi pagi sejumlah petugas ini sudah mulai berkumpul untuk memastikan bahwa tidak ada pedagang, maksud kami, yang berdagang atau menjajakan dagangannya di Pasar Minggu ini. Tadi juga pada pukul 8 pagi ada penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, di mana sedikitnya ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk menyemprotkan desinfektan di 3 wilayah Pasar Minggu ini, di antara tadi Pasar PD Jaya, lokasi binaan, dan juga terminal Pasar Minggu yang memang ditutup. Dan juga ada sekitar 50 petugas pemadam kebakaran dari Pasar Minggu yang juga dikerahkan baik menggunakan mobil pemadam kebakaran dan juga dengan menggunakan alat portable yang memang tadi sudah berkeliling untuk menyemprotkan maksud kami adalah cairan disinfektan untuk memastikan bahwa wilayah Pasar Minggu ini steril. Dan juga memang penyemprotan desinfektan ini bukan hanya pada hari ini saja, namun juga akan dilakukan 2 hari ke depan lagi, yaitu pada tanggal 21 dan juga 22 mendatang. Sementara itu juga tadi petugas gabungan baik dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP ini menjaga ketat wilayah Pasar Minggu ini, di mana para pedagang ini dilarang untuk berjualan di sini. Namun pada pagi tadi masih ada saja beberapa toko buah yang kami lihat masih berjualan, tepatnya di lokasi binaan tadi. Namun kami juga belum bisa menemukan alasan pasti mengapa masih ada beberapa pedagang yang masih nekat untuk menjajakan dagangannya. Namun tadi kami sempat berbincang dengan camat setempat, di mana menurut beliau sendiri sebelum melakukan penutupan Pasar Minggu ini juga sudah dilakukan sosialisasi kepada para pedagang agar nantinya tidak melakukan dagang, yang dimana ini selama 3 hari, dan ini merupakan hasil kesepakatan dari rapat sebelumnya. Dan tentunya ini ditutup nih karena adanya 3 pedagang dinyatakan adalah perempuan yang dinyatakan mengidap COVID-19 ini usai melakukan tes swab secara massal. Wilson. Terima kasih Bayu atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, sejak ditetapkan Kampung Merdeka COVID-19, warga RW 05 Kelurahan Tanjung Duren Utara tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Meski DKI Jakarta telah memasuki PSBB transisi, warga bergotong royong untuk menjaga wilayahnya terhindar dari penyebaran COVID-19. RW 05 Kelurahan Tanjung Duren merupakan salah satu dari 56 rukun warga yang dinobatkan sebagai wilayah merdeka COVID-19 oleh pemerintah administrasi Jakarta Barat. Atas inisiatif warga, kampung ini melakukan karantina wilayah mandiri bahkan sebelum pemerintah menetapkan status pembatasan sosial berskala besar. Warga disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai zona hijau penyebaran COVID-19, seperti memeriksa suhu tubuh, menyemprotkan cairan disinfektan, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita mulai dari 16 Maret sampai saat ini.
alhamdulillah semua yang terkait dengan edaran, ketentuan atau himbauan dari pemerintah pusat maupun daerah, saya coba sosialisasikan ke warga. Dan ini semua juga berjalan sampai saat ini. Semua komponen yang ada di wilayah ini membantu RW. Untuk menjaga agar tetap bebas dari COVID-19, seluruh warga saling mengingatkan satu sama lain agar menerapkan protokol kesehatan. Pertama dari warganya benar-benar menaati peraturan. Begitu ada pengumuman untuk diam di rumah, stay di rumah, kita berusaha untuk diam di rumah. Meskipun ada beberapa warga yang masih melanggar, tapi kita usahakan untuk meminimalisasi mereka keluar rumah. Kita selalu mengingatkan warga itu tidak boleh bergerombol, tidak boleh duduk di sembarang tempat, ramai-ramai gitu. Itu pasti saya mengingatkan itu semua. Kampung RW 05 Tanjung Duren Utara menjadi bukti jika warga disiplin menerapkan protokol kesehatan, rantai penyebaran COVID-19 bisa diputus. Dari Jakarta, Naizila Asmi, Rama Ramadona, iNews melaporkan. 2 pasien reaktif rapid test asal Parepare melarikan diri saat hendak diisolasi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.